حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. Surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 5 secukup waktu. Surat Al-Baqarah ini adalah surat kedua. Surat yang pertama surat Al-Fatihah, surat kedua surat Al-Baqarah. Di dalam ayat kelima dikatakan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa, adalah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan dan orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mewajibkan kita salat, Allah mewajibkan kita puasa Ramadan, Allah mewajibkan kita mengeluarkan zakat. Perintah-perintah Allah selalu ujung ayatnya la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Agar menjadi hamba yang bertakwa artinya sebuah upaya, sebuah usaha dengan amal ibadah yang dikerjakan, kita naik derajat menjadi derajatnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ada orang yang berhasil menjadi pribadi yang bertakwa, juga ada orang yang gagal. Dia sholat, tujuannya sholat agar menjadi pribadi yang bertakwa. Dia puasa Ramadan, tujuannya puasa Ramadan agar menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah. Dia ibadah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibadah yang dikerjakan tujuannya agar menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah. Tapi tidak semuanya berhasil menjadi pribadi yang bertakwa, dan juga banyak mereka yang gagal. Sementara di dalam surat Al-Baqarah ayat 1, 2, 3, dan 4 itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an dengan segala perintah ketentuannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Tidak ada seorang pun yang tahu tentang maknanya Alif Lam Mim. Maka para ulama sering memberikan catatan wallahu a'lam bimuradi. Allah yang maha tahu tentang maksud ayat itu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitab, Al-Qur'an yang diturunkan Allah. Dzalikal kitab la raiba fihi. Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah ini adalah kalamullah, firman Allah yang berisi ajaran yang benar. Jadi bukan buku karangan Nabi Muhammad, bukan hasil meditasi Rasulullah Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu pertama kali dikenalkan dalam kehidupan dunia, dia sebagai yang ummi. Nabi yang ummi. Ummi itu tak pandai membaca, tak pandai menulis. Untuk apa? Untuk menepis orang-orang yang mengatakan Quran itu buatan Muhammad. Maka sudah terjawab bagaimana Muhammad bisa menulis Al-Quran. Rasulullah itu orang yang ummi, tidak pandai baca, tidak pandai nulis. Itu sudah terbantahkan yang pertama. Sehingga menjadikan Al-Quran itu benar-benar firman Allah, wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak mungkin diragukan. Dan orang yang beriman pasti yakin hudan lil muttaqin. Al-Quran itu berisi ajaran, berisi petunjuk, berisi bimbingan, berisi hidayah, berisi jalan hidup, berisi jalan selamat dunia dan akhirat. Dengan Al-Quran, makanya dia hudan, menjadi petunjuk. Bagi siapa? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang sudah bertakwa kepada Allah. Kalau tadi orang menjalani sholat
supaya menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan jadi orang yang bertakwa, mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan berhasil. Orang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, beribadah dalam kehidupannya, mudah-mudahan sukses jadi orang yang bertakwa. Tetapi kalau ini petunjuk Allah diberikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang sudah bertakwa. Makanya insya Allah siapa yang bertakwa kepada Allah pasti diberi hidayah oleh Allah. Wal aqibatu lit taqwa, berkesudahan yang baik, takdir yang baik bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Lalu kemudian dibacakan siapa orang yang bertakwa itu? Nah, orang yang menjalani dua hal. Pertama, dia memelihara komunikasi, dia selalu melakukan hubungan yang erat. Pertama kepada Allah, hablum minallah. Apa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang punya iman kepada Allah, orang yang punya iman kepada alam gaib, sesuatu yang tidak kelihatan oleh mata tapi yakin dia ada. Allah, kehidupan kubur, kehidupan akhirat, kehidupan pembalasan terhadap amal manusia. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama, orang yang mengikatkan hubungan dengan Allah melalui tauhidullah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Beriman kepada yang gaib, tauhid, iman kepada Allah, wa yuqimunas shalah, orang yang menjaga takwa. Itu sama kepada Allah juga, salat. Jadi orang yang bertakwa itu pasti salat. Tapi orang yang sholat belum tentu takwa. Kenapa? Ada yang gagal dalam amalnya. Tapi kalau dia bertakwa kepada Allah, dia pasti jaga sholatnya, jaga ibadah yang lainnya. Kenapa? Karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin terhadap apa yang dikerjakannya itu semata-mata keimanan kepada yang gaib. Yang kedua, wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang menjaga hubungannya dengan makhluk Allah yang lain. Apa itu? Dia mengeluarkan infak dari harta yang diberikan Allah. Dikeluarkan zakatnya, dikeluarkan infak sedekahnya. Jadi orang yang bertakwa itu dermawan. Orang yang bertakwa itu senang berbagi. Orang yang bertakwa itu ada kebahagiaan yang dialami oleh dirinya ketika dia bisa menolong orang lain, ketika bisa membantu orang lain. Ada kebahagiaan, ada rasa sukses dalam dirinya. Kebahagiaan yang terjadi itu kadang-kadang sulit diucapkan dengan kata-kata. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Allah menurunkan Al-Quran dan yakin, percaya Allah juga telah menurunkan kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad. Ada kitab Taurat, ada Zabur, ada Injil, semua berisi firman-firman Allah. Al-Quran adalah firman Allah, penyempurna dari kalam-kalam Allah sebelumnya. Maka orang yang beriman itu, orang yang bertakwa itu adalah orang yang iman. Orang yang iman mesti takwa. Jadi ini berkait, hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya bagus, atau hablum minal makhluknya juga bagus. Maka orang yang bisa menjaga ini, iman kepada Allah, kemudian menjalani ketaatan kepada Allah, ini semua hablum minallah. Punya keyakinan, lalu menjadi hamba yang takwa, jaga sholatnya, pelihara zakat, infak, sedekahnya, lalu jaga hubungan dengan makhluk Allah, itu namanya ihsan, akhlak. Maka orang yang ibadah imannya bagus, takwanya bagus, lalu akhlak kesehariannya bagus, kata Allah, ulaika ala hudam mir rabbihim. Itulah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah.
Dan itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang imannya bagus. Wa ulaika humul muflihun. Mereka akan diberikan keberuntungan, beruntung di dunia, beruntung di akhirat, sukses dunia, sukses akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat, selamat dunia, selamat akhirat. Maka dengan iman kepada Allah, menjalani takwa kepada Allah, menjadi takwa kepada Allah, maka akan berdampak akhlak mulia dalam kehidupannya. Akhlak itu ada akhlak yang terlahir dari perilaku, ada akhlak yang berada di dalam hati kita. Jadi akhlak itu bukan sandiwara. Kita bisa baik ketika di tengah-tengah orang banyak, tapi kita tidak bisa sabar ketika sendirian. Kita bisa baik kepada orang banyak, tapi tidak bisa baik ketika kita sendirian. Itu akhlak. Maka orang yang imannya bagus, orang yang takwanya bagus, bagaimana ketika kesendirian? Sendirian itu kapan? Ketika di kamar mandi, apa yang kau perbuat? Ketika di tempat tidur sendiri, apa yang dilakukan? Bagaimana yang dilakukan, seperti apa yang diperbuat? Kalau engkau bertakwa kepada Allah, maka engkau akan merasa diawasi oleh Allah, dan perbuatanmu akan menunjukkan akhlak yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah yang dimuliakan Allah bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengkaruniakan kepada kita taufik dan hidayahnya. Barakallahu lana wa lakum. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah engkau berikan jalan hidayah kebenaran kepada kami. Allahumma rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidaina wa an a'mala salihan tarda wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Ya Rabb kami, anugerahi kami taufik dan hidayahmu ya Allah, sehingga kami jadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang kau berikan kepada kami, mensyukuri anugerah nikmat yang kau alirkan kepada kedua orang tua kami. Dengan syukur itu ya Allah, kami jadi hamba yang senantiasa menunaikan amal-amal soleh, amal soleh yang kau ridhai. Ya Rabb kami, berikanlah kebaikan-kebaikan kepada kami, anugerahi kebaikan-kebaikan itu kepada anak keturunan kami, anugerahkan kebaikan itu ya Allah kepada bangsa dan negara Indonesia tercinta. Ya Allah ya Rabbana, jadikan kami golongan hamba-Mu yang bertaubat kepadamu sebelum kematian kami ya Allah, dan Engkau menerima taubat kami. Ya Allah ya Rabbana, ampunkan dosa-dosa kami setelah kematian kami. Ya Allah, jadikan kami sebagai hamba yang senantiasa sujud, taat dan takwa kepadamu, menjadi hamba yang takwa dan iman kepadamu, dan berikan kesempatan yang paling indah, suatu saat perjumpaan denganmu dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.